Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anakku? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah, Ibu harap kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar ya. Untuk ketua kelasnya, siapa nih ya? Dai? Dai, bisa dengar suara Ibu? Mana? Dai, nggak ada ya? Atau Ami, boleh? Ami pimpin doa untuk teman-temannya. Baik, Bu. Di sini saya mewakilkan Dai untuk memimpin doa agar pembelajaran kita kali ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Amin. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pertemuan kita kali ini, Ibu akan mengabsen nama kalian satu persatu dahulu ya. Yang pertama, Iya, Bu. Arif Maulana Akbar. Oh, ini baru bergabung ya Arifnya. Hadir ya. Cici Suntiawati. Lanjutnya aja ya. Dai Nur Ramadan. Hadir, Bu. Firyandi. Hadir ya. Komaria. Linda Yuliana. Maria Liliosa Kurniati. Miranti Prihastini. Hadir, Bu. Muhammad Rian Saputra. Yang hadir juga ya. Nuri Amalia Utami. Hadir, Bu. Hadir. Nurul Afifah. Belum hadir ya. Siti Aminah. Hadir, Bu. Hadir. Siti Nurhayati. Belum hadir ya. Suci Adelia Rizky. Hadir, Bu. Hadir. Dan yang masih ada lagi nih. Suci Indah Permatasari. Hadir, Bu. Hadir. Dan yang terakhir Teti Setiawati. Hadir, Bu. Hadir. Alhamdulillah. Untuk yang belum hadir, semoga nanti bisa bergabung ya. Oke. Mengingat bahwa sebelumnya kita sudah mempelajari mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, tepatnya pada bab 4 yang berjudul Keberagaman Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah mempelajari bagaimana keberagaman itu sendiri, apa saja faktornya juga, lalu kita juga mempelajari makna keberagaman tersebut dalam Bhinneka Tunggal Ika, dan yang terakhir kita mempelajari mengenai perilaku-perilaku apa saja dalam menghadapi keberagaman masyarakat Indonesia. Ya, nah karena kita masih punya waktu seminggu menjelang liburan dan Ibu pikir juga sebagai nilai tambahan kalian, kali ini Ibu akan membuat tugas proyek ya. Tugas ini juga sebagai wujud dari salah satu perilaku dalam menghadapi keberagaman masyarakat Indonesia. Karena kan di antara kita nih, di dalam kelas ini ada yang berbeda suku, ada yang berbeda ras, juga ada yang berbeda agama. Nah, bagaimana kalau kalian saling bekerja sama dan saling bergotong royong dalam mengerjakan tugas proyek yang Ibu beri kali ini? Ya, setuju ya? Oke. Setuju. Ya. Langsung ke intinya aja. Ibu akan menjelaskan.
Jadi tugas proyeknya kali ini terkait dengan masalah-masalah yang ada di keseharian kalian atau masalah-masalah yang sedang terjadi di Indonesia atau juga boleh di Indonesia, di dunia. Nah, maksudnya gimana nih Bu? Nih, jadi Ibu meminta kalian untuk mengidentifikasi masalah apa saja yang sedang terjadi saat-saat ini. Nah, dari masalah tersebut, kalian cari dan saling berdiskusi dengan kelompok kalian mengenai solusi dari masalah itu. Solusinya harus berbentuk produk ya, atau membuat barang. Contohnya, Ibu akan beri contoh. Jadi saat ini itu kita kan sedang dalam masa pandemi COVID-19 ya. Nih, Ibu akan sedikit memberitahu mengenai berita tentang pandemi COVID-19 saat ini. Bentar. Sudah terlihat? Belum, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Sudah ada ya? Jadi Ibu melihat artikel di internet yang dikutip oleh BBC News Indonesia, intinya mengenai penyebaran virus corona. Ya, penyebaran virus corona ini melalui droplet atau saat cipratan air liur atau lendir dari batuk dan bersin masuk ke tubuh orang lain melalui mata, hidung, atau mulut. Dan penyebaran ini juga bisa melalui udara, yaitu partikel menyebar di udara dalam waktu lebih lama, bisa bergerak lebih jauh, dan dapat terhirup oleh orang lain. Nah, maksudnya gimana nih? Jadi penyebaran virus corona ini khususnya kan seperti yang dijelaskan melalui artikel ini, jadi penyebaran melalui droplet ini, cipratan air liur atau lendir ini dari batuk dan bersin bisa masuk ke tubuh orang lain melalui mata, hidung, atau mulut, khususnya mulut ya, khususnya mulut. Pemerintah kita kan menganjurkan kita untuk melaksanakan 3M, ya, menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan. Nah, salah satunya kan memakai masker nih. Masker sendiri yang kita gunakan untuk menutup mulut kita itu digunakan agar menghindari dari penyebaran virus corona tersebut. Jadi masker tersebut merupakan solusi berbentuk produk atau berbentuk barang untuk mengatasi masalah dari penyebaran virus corona tersebut. Ya, bisa dipahami? Jadi Bisa, masker Bu. merupakan solusi yang berbentuk produk yang dikembangkan oleh manusia saat ini, gitu, yang banyak sekali digunakan oleh orang-orang saat ini, gitu ya. Selain itu, kalau Ibu bisa contohkan lagi, misalnya dalam masalah keseharian nih, yang kita tahu sama-sama kalau sekarang tuh banyak banget juga yang pada pakai kipas angin portable, ya. Pasti dari kalian juga punya nih kipas angin portable. Ya. Jadi saat kita berpergian dan kebetulan nih hawanya panas banget buat kita gerah gitu. Pasti solusi dari kipas portable yang selalu kita bawa itu kan selalu jadi solusi ya buat kita gitu saat kita kegerahan, saat kita kepanasan, apalagi saat kita keluar gitu. Nggak mungkin kan kita harus bawa-bawa kipas yang ada di rumah nih, yang berdiri atau enggak yang digantungkan terlalu berat, juga sulit untuk kita bisa bawa ya, secara logikanya seperti itu. Jadi manusia bisa mengembangkan dengan mencari solusi dari masalah saat kita kegerahan, saat kita kepanasan dengan adanya kipas angin portable saat ini ya, yang bisa kita bawa kemana-mana seperti itu. Jadi Ibu harapkan anak-anak Ibu juga bisa seperti itu.
kalian mencari mencari masalah serta solusinya juga apa dan dalam berbentuk barang. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Bu. Bisa, Oke. Bu. Ibu akan ke tahap selanjutnya. Ibu akan menjelaskan mengenai pembuatan kelompoknya ya. Langsung saja, karena anak-anak Ibu di kelas ini ada 16 orang, jadi Ibu akan buat 4 kelompok yang dalam satu kelompoknya terdiri dari 4 orang. Kalian bisa catat dan perhatikan baik-baik ya. Ibu akan sebutkan kelompok 1 sampai kelompok 4 siapa saja. Kelompok satunya ada Siti Aminah, ada Arif, Iya, Bu. Cici, dan Dai. Lalu kelompok 2-nya ada Nuri, Fihri, Komariah, dan Linda. Di kelompok 3-nya ada Miranti, Liliosa, Tian, dan Afifah. Dan yang di kelompok 4 ada Suci Indah, Siti Nurhayati, Suci Adelia, dan Teti. Oke. Baik, Bu. Karena sudah dibuat kelompok, sekarang kalian bisa buat grup di WhatsApp. Kalian tentukan ketua kelompoknya dari kalian mau siapa. Ibu akan beri waktu kalian untuk diskusi mengenai masalah dan solusi apa yang akan kalian temukan. Serta kalian cari juga bahan-bahan untuk membuat produk itu apa saja. Jika dirasa membingungkan, bisa langsung ajukan pertanyaan kepada Ibu ya. Ibu akan beri waktu 10 sampai 15 menit untuk kalian bisa berdiskusi. Oke, silakan. Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, Bu. Oke, bagaimana? Sudah semua ya, anak-anak? Sudah dipersiapkan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Alhamdulillah. Oke, Ibu akan tanyakan satu persatu dari kalian. Kelompok 1, ketuanya siapa ya? Saya Bu Siti Aminah. Siti Aminah, oke. Ami, kelompok kalian punya masalah dan solusi apa? Silakan jelaskan kepada teman-temannya. Baik, Bu. Jadi setelah diskusi kemarin dari kelompok saya itu, di kelompok saya akan membuat produk sikat sepatu elektrik, Bu. Karena masalahnya ayah dan ibu saya itu terkadang jika ingin berangkat ke kantor dan terburu-buru, tetapi sepatunya sangat sering kotor. Jadi ayah dan ibu saya itu terkadang harus menyikat dahulu, Bu, dan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar. Dan belum lagi tangannya juga mereka tuh sering kotor. Jadi saya berinovasi, saya memikirkan untuk membuat alat untuk menyikat sepatunya itu menjadi lebih efektif. Juga tidak memerlukan waktu, tidak membuat capek, dan hasilnya nanti akan rapih, Bu. Dan ini bisa dipakai siapapun dan jenis sepatu apapun, lebih terjangkau harganya juga karena buatan sendiri, Bu. Oke, Seperti itu. keren ya teman-teman produk yang akan dibuat oleh kelompok 1. Jadi bahan-bahannya kira-kira apa aja nih? Ibu akan membantu menyiapkan jika dirasa kalian kesulitan untuk menemukan bahan tersebut. Apa aja bahannya? Jadi bahannya nanti saya memerlukan dinamo, lalu yang kedua itu baterai, kabel, lalu ada sikat bekas juga, kita tetap menggunakan sikat, tapi sikat bekas, lalu pralon, tapi di sini
dari semua alat itu kami hanya kesulitan mencari dinamonya saja, Ibu. Oke. Ibu akan siapkan dinamo untuk kelompok 1 ya. Dinamo saja ya. Iya, Bu. Oke. Kita ke kelompok 2. Nuri atau siapa? Iya, Ketua kelompok. kelompoknya. Nuri, iya. Saya Menjelaskan. dari ketua kelompok 2. Baik Ibu, di sini saya akan mengangkat masalah mengenai kehidupan sehari-hari, Bu. Nah, di sini kami akan membuat masalahnya itu yaitu saya terutama ketika mencuci suatu piring atau alat-alat makan itu sering iritasi, Bu, jarinya, kadang kering juga tangannya. Nah, solusinya adalah di sini saya akan membuat sarung tangan yang sudah menempel dengan sponsnya, Bu, agar tidak lagi terjadi iritasi pada tangan saya dan lebih efektif juga karena sudah menempel langsung sponsnya di sarung tangannya. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Nuri sudah menjelaskan. Untuk bahan-bahannya sendiri, ada yang dirasa kesulitan nggak? Biar bisa Ibu bantu cari. Sepertinya tidak ada, Bu, karena bahan-bahannya dapat banyak sekali di warung-warung. Mudah Bahannya cukup ditemukan ya. spons dan sarung tangan saja, Bu. Ya, oke. Seperti itu. Kita langsung ke kelompok 3. Siapa kelompok 3 yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Saya kelompok dari kelompok 3. Jadi kami kelompok 3 memilih sebuah masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini biasanya tentang padam listrik, Bu. Nah, di mana kita ingin menciptakan sebuah produk sebagai pengganti lilin. Nah, jadi biasanya kan padam listrik ini terjadi pada malam hari ya, Bu. Nah, dan juga kalau misalkan malam hari mungkin warung juga sudah tutup, lalu pencahayaan di luar pun kurang. Nah, jika sekiranya mungkin ada senter, tapi senter juga tidak efektif sekali ya, Bu. Nah, jadi kami membuat sebuah produk di mana pengganti lilin dari cotton bud. Seperti itu, Bu. Ya, Miranti terima kasih sudah menjelaskan. Untuk bahan-bahannya sendiri, ada yang kesulitan nggak kira-kira? Untuk bahan-bahannya karena mudah didapatkan, jadi tidak begitu sulit, Bu, karena untuk bahan-bahannya pun hanya terdiri dari 3 item saja. Nah, jadi salah satunya hanya butuh 1 cotton bud dan juga tambahan minyak goreng dan juga sedikit air. Seperti itu, Bu. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya, Miranti. Selanjutnya ke kelompok 4. Siapa perwakilannya kelompok 4? Saya, Bu. Iya, silakan Suci. Ya, di sini saya akan mengangkat isu tentang COVID-19, Bu. Jadi, pada era COVID-19 ini, banyak tempat yang sudah menyediakan wastafel atau tempat untuk mencuci tangan. Tapi sebagian dari tempat itu tidak menyediakan sabunnya juga, Bu. Banyak orang yang merasa kalau kemana-mana harus bawa sabun itu merasa ribet, apalagi kayak sabun batang ataupun sabun cair yang botolnya berukuran cukup besar. Jadi di sini kami akan membuat produk yaitu paper shop atau sabun kertas. Paper shop ini dapat dibawa kemana-mana dengan mudah dan memiliki fungsi dan manfaat sama seperti sabun pada umumnya, Bu. Itu saja. Oke, dari bahan-bahannya sendiri gimana, Ci? Ada yang kesulitan nggak kira-kira dicarinya? Untuk bahan-bahannya kami rasa cukup mudah dijangkau, Bu. Hanya menggunakan 2 bahan, yaitu kertas minyak dan juga liquid hand wash, Bu. Oke, segitu aja saja ya, Suci ya. Mudah ya berarti ya Iya, Bu. bahan-bahannya. Oke, terima kasih ya Suci. Baik, Ibu simpulkan tadi
sesuai dengan penjelasan Nuri, Miranti, dan Suci ya. Ada yang mengambil masalahnya dari pandemi, ada juga keseharian kalian masing-masing ya. Ibu sangat senang sekali kalian bisa berpartisipasi dan semangat dalam tugas proyek kali ini. Kalau gitu Ibu ingatkan kembali ya, rencana untuk pengerjaan proyek ini hanya seminggu. Ya, ingat baik-baik, hanya seminggu. Jika ada kesulitan, bisa hubungi Ibu. Dan untuk bahan-bahan yang Ibu bantu cari, setelah ini akan Ibu cari untuk kalian. Seperti tadi Ami kesulitan untuk dinamonya ya. Besok pagi, ketua kelompoknya tolong temui Ibu di sekolah jam 9 pagi untuk mengambil bahan-bahannya. Oke? Ya, dan kita akan bertemu di Zoom selanjutnya itu hari Senin depan ya, karena kan waktunya seminggu. Berarti ketemu lagi di Zoom berikutnya hari Senin depan. Ibu akan adakan Zoom lagi dan nanti kalian presentasikan produk kalian, produk kelompok kalian kepada teman-teman yang lain. Oke? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ya. Oke. Ibu akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu sangat menghargai dan mengapresiasi semangat kalian dalam belajar meskipun daring seperti ini ya. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan kalian. Mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Terima kasih karena sudah bergabung di Zoom kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan Maya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anakku? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, Bu. Ibu harap kalian selalu sehat dan semangat dalam belajar. Untuk ketua kelasnya, Dai, bisa pimpin doa untuk teman-temannya. Ibu, sebelum memulai pelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Ya, Bu. Baik, terima kasih Dai sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Setelah itu Ibu akan absen nama kalian satu persatu ya. Yang pertama Arif Maulana Akbar. Ya, alhamdulillah masih. Ya, hadir ya. Lalu Cici Sintiawati. Dai Nur Ramadan. Hadir, Bu. Fihriyandi. Lalu Komaria. Ya. Linda Yuliana. Maria Liliosa Kurniati. Hadir, Bu. Miranti Prihastini. Hadir, Bu. Muhammad Rian Saputra. Nuri Amalia Utami. Hadir, Bu. Nurul Afifah. Siti Aminah. Hadir, Bu. Siti Nurhayati. Suci Adelia Rizky.
Suci Indah Permatasari. Hadir, Bu. Dan yang terakhir ada Teti Setiawati. Baik, untuk teman-teman yang belum bergabung, bisa dikontak ya, agar segera bergabung di Zoom kali ini. Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini, hari ini tepat seminggu ya kalian mengerjakan tugas proyek yang sudah Ibu berikan. Ibu sangat apresiasi dan berterima kasih karena kalian sudah sangat kreatif, inovatif, saling bekerja sama dan bertanggung jawab pada kelompoknya untuk mengerjakan tugas kali ini. Sesuai dengan catatan Ibu ya, mengenai produk-produk yang sudah anak-anak Ibu buat, Ibu jelaskan kembali, Ibu ingatkan kembali, tolong dibenarkan jika Ibu salah ya. Kelompok 1 itu membuat sikat sepatu elektrik, betul ya? Betul, Ibu. Lalu untuk kelompok 2 membuat sarung cuci piring. Kelompok 2 siapa perwakilannya? Iya, betul, Ibu. Betul ya, Nuri. Lalu kelompok 3 membuat pengganti lilin. Dan yang kelompok 4 membuat paper shop atau sabun kertas. Betul ya? Betul, Bu. Iya. Nah, untuk pertemuan maya kita hari ini, Ibu hanya meminta kelompok 1 untuk mempresentasikan produk yang sudah dibuat. Ya, kelompok 1 saja. Nah, kita adakan Zoom lagi besok untuk kelompok 2. Dan besok lusanya atau tepatnya hari Rabu ya untuk kelompok 3 dan hari Kamis untuk kelompok 4. Ya, sampai sini paham kan? Paham, Bu. Ya? Paham, Bu. Oke, kita langsung ke intinya. Baik, untuk kelompok 1, siapa yang ingin menjelaskan? Kelompok 1. Jadi kemarin perwakilan kelompok 1 itu DAI sudah mengirimkan terlebih dahulu ya Bu ya video mengenai bahan-bahan dan cara pembuatan dari produk sikat sepatu elektrik ini. Iya, kemarin DAI sudah mengirimkan video terkait dengan bahan-bahan juga cara pembuatan dari produk kalian ya. Untuk hari ini yang menjelaskan Ami atau DAI atau siapa? Saya Bu. Oke, mewakili teman-teman kelompok 1 saja ya. Iya, untuk jadi sebelum Ami menjelaskan, Ibu akan tayangkan videonya terlebih dahulu yang kemarin dikirim oleh DAI ya. Tolong teman-teman yang lain bisa disimak baik-baik. Bentar, Ibu akan share screen videonya. Sudah berubah belum? Sudah terlihat belum? Belum. Ya, sudah ya? Sudah, Bu. Oke, apakah videonya sudah kalian lihat? Sudah putar ya videonya ya? Sudah, Bu. Ya. Sudah Bu.
karena Ibu sudah menayangkan videonya. Sekarang coba Ami silakan jelaskan kembali terkait dengan video tersebut dan produk yang teman-teman kelompok 1 buat. Baik, saya akan mewakili teman-teman kelompok 1 untuk mempresentasikan produk yang kami buat. Jadi, ini adalah sikat sepatu elektrik, Bu. Alasan dari pembuatan produk ini diantaranya terdapat, yang pertama adalah isunya adalah kami sering melihat sepatu ayah dan ibu kami, itu sering sekali kotor, dan ketika ayah dan ibu kami ingin berangkat ke kantor, lalu terburu-buru, terkadang mereka harus menyikat dahulu, dan itu memerlukan waktu yang tidak sebentar, Bu. Dan belum lagi tangannya juga sering kotor. Jadi, kami berinisiatif membuat alat ini untuk menyikat sepatunya lebih efektif. Bahan-bahan untuk membuat produk ini seperti yang sudah ditampilkan tadi, diantaranya sekitar 15 cm pipa paralon, bisa pipa paralon bekas ukuran 1 inch, lalu yang kedua bahannya adalah 1 dinamo bekas, yang ketiga 2 tutup paralon, lalu 1 baterai dan soket, 1 saklar push button, 1 sikat gigi bekas, dan yang terakhir adalah kabel. Lalu cara penggunaannya, saya akan contohkan menggunakan sepatu ibu saya. Jadi penggunaannya hanya dengan menekan tombol. Nah, sikat biru ini, sikatnya akan otomatis berputar. Lalu tangan kita hanya mengarahkan seperti ini, Bu. Nah, setiap solusi pasti ada manfaatnya. Tentunya produk ini memiliki manfaat, yakni untuk membersihkannya sendiri. Jadi, selain untuk semir sepatu, kadang kan sepatu ibu saya ini yang baru disimpan itu masih ada debunya gitu. Jadi, bisa dibersihkan seperti ini dari debu-debu yang kecilnya, Bu. Dan ini bisa dipakai siapapun, juga jenis sepatu apapun. Terlebih lagi harganya terjangkau karena buatan sendiri dengan menggunakan bahan yang sangat sederhana. Mungkin itu saja, Bu, yang dapat saya sampaikan terkait produk ini dari kelompok 1. Terima kasih, Bu. Ya, benar-benar kreatif ya anak-anak Ibu dari kelompok 1. Terima kasih Ami sudah menjelaskan produk yang kelompok 1 buat. Kalau Ibu pribadi menilai produk ini sangat efektif ya, Ibu juga sering mengalami hal tersebut, dan mau tidak mau Ibu harus menyikat terlebih dahulu secara manual ya sebelum Ibu pergi. Jadi menurut Ibu produk ini benar-benar menjadi solusi atas jawaban terkait dengan masalah yang sudah dipaparkan oleh Ami tadi ya. Karena kelompok 1 sudah mempresentasikan produknya, sekarang Ibu meminta teman-teman yang lain nih di kelompok 2, 3, dan 4 untuk memberikan komentar terkait dengan produk yang sudah dibuat oleh kelompok 1. Coba analisis kembali kira-kira di produknya di kelompok 1 tadi nih memiliki kelebihan atau kekurangan apa ya. Ibu mulai dari kelompok 3 dulu. Coba siapa yang ingin menanggapi kelompok 3? Saya, Bu, Miranti. Oke, boleh Miranti, silakan. Ya, baiklah. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya izin menanggapi, Bu. Menurut saya, produk sikat elektrik ini sangat bagus sekali. Nah, karena Bapak saya juga sering mengalaminya juga nih, Bu. Nah, setelah mengetahui ide dari kelompok 1 yang sudah dipresentasikan tadi, saya jadi termotivasi untuk membuatnya juga. Nah, selain itu juga menurut saya kelebihan dari proyek yang sudah dikerjakan oleh kelompok 1 sangat mudah untuk digunakan, lalu karena hanya mengarahkan, karena hanya ini ya Bu ya, sangat efektif sekali pokoknya Bu untuk produk yang sudah dibuat oleh kelompok tadi Siti Aminah. Jadi selama ini juga kan Bapak saya juga sering mengeluh nih Bu karena sakit tangannya setelah melakukan menyikat sepatu secara manual. Nah, jadi dengan adanya produk ini tentunya sangat memudahkan sekali Bu. Seperti itu.
Iya, terima kasih Miranti sudah menanggapi produk dari kelompok 1. Betul ya, seperti yang dikatakan Miranti barusan, bahwa produk ini makin memudahkan siapapun saat membersihkan sepatu. Yang tadinya harus mengikat, tangannya bekerja, ya sekarang tangannya hanya mengarahkan saja. Sikatnya yang otomatis bekerja. Oke, selanjutnya ke kelompok 2. Siapa nih kelompok 2 yang mau menanggapi? Saya Bu Oke, Nuri dari kelompok 2. ya, silakan. Saya di sini izin bertanya Bu, dari pembuatannya sulit tidak ya? Sepertinya harus tetap dibantu orang dewasa ya Bu. Jika saya harus membuat, saya kesulitan untuk menyambung kabelnya dan menyatukan sikat dengan alat pemutarnya Bu. Oh ya, betul. Jadi dari pertanyaannya Nuri ini nih, gimana teman-teman kelompok 1 waktu itu bagaimana caranya bisa menyambung kabel dan menyatukan sikat dengan alat pemutarnya? Coba dijawab pertanyaan dari Nuri. Ya Bu, saya izin menjawab pertanyaan dari Nuri. Hmm. Waktu itu kami, waktu membuatnya itu dibantu oleh ayahnya Cici Bu untuk menyambung kabel dan menyatukan sikat dengan alat pemutarnya. Seperti itu Bu. Oke, jawabannya dari Amini sudah menjawab pertanyaan dari Nuri ya. Intinya jika memang dirasa menyulitkan, kalian jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada ayah, ibu, atau orang-orang yang memang bisa melakukan itu. Jadi tetap berhati-hati ya. Oke, selanjutnya yang terakhir nih kelompok 4. Siapa yang mau ingin menanggapi? Saya, Bu. Ya, Suci silakan. Iya, saya izin bertanya, Bu. Kepada kelompok 1, untuk mencari bahannya, beli baru atau bisa pakai yang bekas juga? Dan kekuatan putarannya itu dari baterai saja ya? Itu aja, Bu. Oke, kelompok 1 silakan. Ya, saya izin menanggapi lagi pertanyaan dari Suci Bu. Iya, betul sekali. Bahan-bahannya efektif banget kok. Bisa pakai barang-barang bekas. Tapi kalau mau beli baru juga nggak apa-apa. Kalau kita rata-rata pakai barang bekas aja. Dan untuk kekuatan putarannya, itu dari baterai. Jadi, kalau sewaktu-waktu tidak bisa diputar, itu bisa jadi karena baterainya habis. Ya, oke. Sudah dijawab ya, Suci, pertanyaannya. Baik, anak-anak, untuk sesi tanya jawab dan menanggapi, Ibu rasa sudah cukup. Untuk kelompok 1, produknya benar-benar keren. Ibu harapkan produk ini bisa berkembang ya dan memudahkan banyak sekali orang. Lalu untuk teman-teman kelompok lain, terima kasih atas tanggapannya. Persiapkan kelompok kalian untuk presentasi selanjutnya di esok hari, oke? Ya, baik. Baik. Ya, Ibu akhiri ya pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sangat menghargai dan mengapresiasi semangat kalian dalam belajar meskipun dari seperti ini. Tetap jaga kesehatan dan kebersihan diri serta lingkungan kalian. Oke, untuk kelompok 2, 3, dan 4, Ibu ingatkan kembali ya, besok kita ada Zoom lagi untuk kelompok 2 mempresentasikan produknya. Ya, mohon maaf jika Ibu ada salah-salah kata. Terima kasih karena sudah bergabung di Zoom kali ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan Maya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih.